Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 18, yaitu Revenue Recognition dan PSAK 23. Kelompoknya terdiri dari saya, Tarizandini Pratiwi. Saya Siti Najla Aulia Arifin. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari PSAK 23. Ini ada pendapatan, definisi pendapatan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Pendapatan meliputi hanya arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas itu sendiri. Untuk nilai wajarnya, nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku, pasar, dan tanggal pengukuran. Ini ada penjelasan definisinya. Untuk jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga seperti pajak, yang pertama, bukan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas. Yang kedua, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Dan yang ketiga, dikeluarkan dari pendapatan. Hubungan keagenannya, yaitu yang pertama, jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal. Yang kedua, tidak mengakibatkan kenaikan equity. Dan yang ketiga, bukan merupakan pendapatan. Dan yang diakui pendapatan hanya komisi yang diterima. Selanjutnya, ini ada pengukuran ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi, yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Untuk identifikasi, kriteria pengakuan dalam pernyataan ini diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Dalam kondisi tertentu, kriteria diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal atau suatu transaksi tidak dapat dilepaskan dari transaksi lainnya, maka dianggap sebagai transaksi tunggal. Yang pertama, penjualan dengan kontrak pemeliharaan ini terpisah. Dan yang kedua, sell and leaseback, yaitu transaksi tunggal. Selanjutnya, penjualan barang. Penjual menahan risiko kepemilikan yang signifikan, bukan penjualan dan penjual tidak boleh mengakui pendapatan. Yang kedua, penjual menahan risiko kepemilikan yang tidak signifikan. Penjualan dan penjual boleh mengakui pendapatan. Yang ketiga, barang membutuhkan instalasi, pendapatan diakui ketika pembeli menerima barang dan instalasi serta inspeksi yang telah dilakukan. Jika pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang, barang telah sampai dan periode pengembalian berlalu. Penjualan konsinyasi mengakui pendapatan ketika barang terjual kepada pihak ketiga. Selanjutnya, penjualan barang. Pada penjualan bill and hold, pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, namun pembeli menerima hak kepemilikan dan tagihan atas suatu barang-barang tersedia. Perintah menunda dari pelanggan, pengiriman akan terjadi. Selanjutnya, pendapatan tidak diakui jika kemungkinan aliran manfaat kecil.
Yang ketiga, layaway sales, di mana barang dikirimkan hanya ketika pembeli melakukan pelunasan atas cicilan. Yang terakhir, pendapatan dan beban terkait dengan transaksi yang sama harus diakui secara bersamaan atau matching of revenues and expense. Selanjutnya, penjualan jasa. Metode estimasi A. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. Lalu selanjutnya, jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai presentasi dari total jasa yang dilakukan. Yang ketiga, proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya, yaitu yang pertama, biaya yang telah terjadi terkait jasa tersebut. Yang kedua, biaya yang mencerminkan total biaya jasa tersebut. Selanjutnya, bunga, royalti, dan dividen. Untuk yang dividen, hanya porsi setelah akuisisi yang bisa diakui sebagai pendapatan. Untuk royalti, diakui berdasarkan kesepakatan, namun jika ada basis sistematis dan rasional lain yang dianggap lebih tepat, maka royalti diakui berdasarkan basis lain tersebut. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan, yaitu terdapat pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini, yaitu yang pertama menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, dan yang kedua menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue recognition. Di sini terdapat learning objective. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan akuntansi untuk pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang ketiga, menerapkan metode persentase penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Yang keempat, menerapkan metode kontrak selesai untuk kontrak jangka panjang. Yang kelima, identifikasi akuntansi kerugian yang tepat pada kontrak jangka panjang. Yang keenam, menjelaskan metode akuntansi penjualan angsuran. Yang ketujuh, menjelaskan metode akuntansi pemulihan biaya. Selanjutnya, revenue recognition. Yang pertama ada current environment, yaitu guidelines for revenue recognition, dan yang kedua departures from sale basis. Selanjutnya ada revenue recognition at the point of sale. Yang pertama ada sales with buyback agreements, yang kedua sales when right of return exists, dan yang ketiga trade loading and channel stuffing. Selanjutnya ada revenue recognition before delivery. Ini menjelaskan mengenai percentage of completion method. Lalu ada complete contract method. Lalu ada long term contract loss. Selanjutnya ada disclosures dan ada completion of production basis. Selanjutnya ada materi revenue recognition after delivery. Ini meliputi installment sales method, cost recovery method, deposit method, summary of base, dan concluding remarks. Selanjutnya ada the current environment, yaitu pengakuan pendapatan telah menjadi sumber terbesar penyajian kembali
perusahaan publik selama dekade terakhir. Sebuah studi mencatat penyajian kembali pendapatan. Yang pertama, menghasilkan penurunan kapitalisasi pasar yang lebih besar dibandingkan jenis penyajian kembali lainnya. Yang kedua, menyebabkan 8 dari 10 besar kerugian nilai pasar dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya masih mengenai the current environment. Ini ada pedoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan. Yang pertama, kapan hal itu direalisasikan atau dapat direalisasikan, dan yang kedua, kapan itu diperoleh. Selanjutnya, masih mengenai the current environment. Revenue recognition classified by type of transaction. Yang pertama ada type of transaction, yaitu sale of product from inventory. Selanjutnya description of revenue-nya, revenue from sales. Lalu timing of revenue recognition, yaitu date of sale atau date of delivery. Selanjutnya ada rendering a service. Lalu revenue from fees or service. Dan service performed and billable. Selanjutnya ada permitting use of an asset, lalu revenue from interest, rents, and royalties, dan as time pass or assets are used. Selanjutnya ada sale of asset other than inventory, lalu gain or loss on disposition, dan date of sale or trade-in. Masih pada materi the current environment, ini departures from the sales basis. Pengakuan lebih dini tepat dilakukan jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh. Pengakuan yang tertunda adalah tepat jika yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya cukup tinggi. Atau yang kedua, penjualan tidak mewakili penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Selanjutnya, revenue recognition alternatif. At date of delivery, point of sales, the general rule. Lalu yang before delivery, before production, during production, dan at completion of production. Selanjutnya untuk after delivery, as cash is collected, dan after costs are recovered. Selanjutnya, special sales, ada franchise, dan consignment. Selanjutnya, ada revenue recognition at point sale or delivery, departures from the sales basis, pernyataan konsep FISB nomor 5, perusahaan biasanya memenuhi dua kondisi untuk mengakui pendapatan pada saat mereka mengirimkan produk atau memberikan layanan kepada pelanggan. Masalah implementasinya, yang pertama, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Yang kedua, penjualan ketika hak pengembalian ada. Dan yang ketiga, pemuatan perdagangan dan pengisian saluran. Selanjutnya, masih revenue recognition at point of sale. Ini mengenai sales with buyback agreements. Jadi, jika terdapat perjanjian pembelian kembali pada harga tertentu, dan harga tersebut mencangkup seluruh biaya persediaan, ditambah biaya penyimpanan terkait, maka persediaan dan kewajiban terkait tetap dicatat dalam pembukuan penjual. Dengan kata lain, tidak ada penjualan. Selanjutnya, mengenai sales when right of return exists, ini masih pada materi revenue recognition at point of sale.
Ini bisa diakui pendapatan hanya jika 6 kondisi telah terpenuhi, yaitu yang kondisi pertama, harga penjual kepada pembeli pada dasarnya tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli telah membayar kepada penjual atau pembeli wajib membayar kepada penjual dan kewajiban tersebut tidak bergantung pada penjualan kembali produk tersebut. Dan yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah jika terjadi pencurian atau kehancuran fisik atau kerusakan produk. Lalu, yang keempat, pembeli yang memperoleh produk untuk dijual kembali mempunyai substansi ekonomi selain yang disediakan oleh penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja di masa depan yang secara langsung menyebabkan penjualan kembali produk oleh pembeli. Dan yang keenam, penjual dapat memperkirakan secara wajar jumlah pengembalian di masa depan. Selanjutnya, ini mengenai trade coding and channel stuffing. Jadi, pemuatan perdagangan adalah praktik yang gila, tidak ekonomis, dan berbahaya yang dilakukan oleh produsen yang berusaha menunjukkan penjualan, keuntungan, dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak mereka miliki, membujuk pelanggan grosir mereka yang dikenal sebagai perdagangan untuk membeli lebih banyak produk daripada yang dapat mereka beli dengan segera dijual kembali. Ini adalah contoh kasus penipuan rokok senilai 600 juta dolar dari Fortune pada 4 Desember 1989. Nah, praktik serupa disebut sebagai penjejalan saluran. Jadi ketika pembuat perangkat lunak perlu membuat hasil keuangannya terlihat bagus, mereka menawarkan diskon besar kepada distributornya untuk membeli lebih banyak dan kemudian mencatat pendapatan ketika perangkat lunak tersebut berhenti diproduksi. Nah, contoh paling menonjol adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Ini mengenai materi revenue recognition before delivery. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Alasannya adalah pembeli dan penjual mempunyai hak yang dapat dipaksakan. Yang kedua, yaitu metode kontrak selesai. Nah, yang ini tuh harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika perkiraan kemajuan penyelesaian, pendapatan, dan biaya yang dapat diandalkan secara wajar dan semua kondisi berikut. Ada yang pertama, kontrak dengan jelas menetapkan hak-hak yang dapat dilaksanakan mengenai barang atau jasa oleh para pihak, imbalan yang akan ditukar, dan cara serta syarat-syarat penyelesaiannya. Yang kedua, pembeli diharapkan dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga, kontraktor diharapkan melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak. Selanjutnya, perusahaan sebaiknya menggunakan metode kontrak selesai jika salah satu kondisi berikut ini berlaku ketika yang pertama, perusahaan terutama mempunyai kontrak jangka pendek, atau yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan penggunaan metode, persentase penyelesaian, atau terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak di luar risiko bisnis yang normal dan berulang.
ini percentage of completion method. Terdapat formula for total revenue to be recognized to date. Yang pertama ada cost incurred to date per most recent estimate of total cost sama dengan persen complete. Lalu persen complete dikali estimated total revenue or gross profit sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date. Lalu revenue or gross profit to be recognized to date dikurang revenue or gross profit recognized in prior periods sama dengan current period revenue or gross profit. Selanjutnya, ini ada contoh soal dari materi percentage of completion method, yaitu Pace Construction Company has a contract to construct a $4.500.000 bridge at an estimated cost $4 juta. The contract is to start in July 2010 and the bridge is to be complete in October 2012. The following data pertain to the construction period. Ini ada informasinya. Cost to date pada tahun 2010 $1 juta. Lalu estimated cost to complete 3 juta. Progress billings during the year 900.000 dan cash collected during the year 750.000. Pada tahun 2011 cost to date-nya $2.916.000. Estimated cost to complete-nya $1.134.000. Progress billings during the year $2.400.000 dan cash collected during the year $1.750.000. Lalu untuk yang 2012 cost to date-nya $4.050.000. Estimated cost to complete-nya tidak ada. Lalu progress billings during the year $1.200.000 dan cash collected during the year $2 juta. Lalu ini ada ilustrasinya juga, disuruh compute percentage complete. Di sini kontrak price-nya pada tahun 2010 $4.500.000 dikurang estimated cost, yaitu cost to date 1 juta dan estimated cost to complete 3 juta. Jadi estimated total cost-nya 4 juta dan estimated total gross profit-nya 500.000. Untuk persen complete-nya 25%, jadi 1 juta per 4 juta. Untuk 2011, kontrak price-nya $4.500.000 dikurang estimated cost to date-nya 2.916.000 dan estimated cost to complete-nya 1.134.000. Jadi estimated total cost-nya $4.050.000 dan estimated total gross profit-nya $450.000. Dan persen complete-nya 72%, yaitu $2.916.000 per $4.050.000. Untuk tahun 2012, kontrak price-nya $4.500.000 dikurang estimated cost to date-nya $4.050.000. Untuk estimated cost to complete-nya tidak ada, jadi estimated total cost-nya $4.050.000. Lalu estimated total gross profit jadi $450.000, persen complete-nya 100%, itu dari $4.050.000 per $4.050.000. Selanjutnya, illustration kedua.
KC would make the following entries to record. First, the cost of construction. Second, progress billings, and third, collection. To record cost of construction pada tahun 2010, yaitu construction in process 1 juta dan materials cash payable dan lain-lain itu 1 juta. Terus untuk record progress billings, di debitnya itu ada account receivable 900.000, di kreditnya billings on construction in process 900.000. Lalu untuk record collections, cashnya di debit 750.000 dan di kredit account receivable 750.000. Pada tahun 2011, untuk record cost of construction in process-nya 1.916.000 di debit, di kreditnya materials, cash, payables, dan lain-lain. Lalu, to record progress billings, di debitnya ada account receivable 2.400.000 dan di kreditnya ada billings on construction in process 2.400.000. Lalu, untuk record collections, di debitnya ada cash 1.750.000 dan di kreditnya ada account receivable 1.750.000. Lalu di tahun 2012, to record cost of construction, di debitnya construction in process 1.134.000, di kreditnya materials, cash, payable, dan lain-lain 1.134.000. Lalu untuk record progress billings, di debitnya account receivable 1.200.000 dan di kreditnya billings on construction in process 1.200.000. Lalu to record collections, debitnya cash 2 juta dan kreditnya account receivable 2 juta. Lalu selanjutnya ada percentage of completion method. Ilustrasinya percentage of completion, revenue, and gross profit by year. Revenue recognized in 2010 itu $4.500.000 dikali 25% jadi $1.125.000. Untuk di tahun 2011, $4.500.000 dikali 72%, $3.240.000. Dikurang revenue recognized di tahun 2010 yaitu sebesar 1.125.000. Jadi revenue di 2011 itu ada 2.115.000. Lalu pada tahun 2012 $4.500.000 dikali 100% jadi $4.500.000 dikurang revenue recognized di tahun 2010 dan 2011 sebesar 3.240.000. Jadi revenue di tahun 2012 ada 1.260.000. Lalu untuk gross profit recognized-nya di tahun 2010 ada $500.000 dikali 25%, jadi $125.000. Di tahun 2011 $450.000 dikali 72% sebesar $324.000 dikurang gross profit recognized di tahun 2010 $125.000. Jadi gross profit di tahun 2011 ada $199.000. Lalu untuk tahun 2012 $450.000 dikali 100% ada $450.000 dikurang gross profit recognized di tahun 2010 dan 2011 sebesar $324.000 dan gross profitnya di tahun 2012 $126.000. Selanjutnya KC entries to recognize revenue and gross profit each year and to record completion and final approval of the contract. Jadi
Untuk recognize revenue and gross profit, yaitu di tahun 2010, contraction in process atau gross profit di debit 125.000, construction expense 1 juta, dan di kredit ada revenue from long term contracts sebesar 1.125.000. Untuk di tahun 2011, di debitnya ada construction in process atau gross profit ada 199.000, lalu ada construction expense sebesar 1.916.000, dan kreditnya revenue from long term contracts sebesar 2.115.000. Ini untuk recognize revenue and gross profit. Lalu di tahun 2012, sama untuk recognize revenue and gross profit, di debitnya construction in process atau gross profit 126.000 dan construction expense 1.134.000. Di kreditnya revenue from long term contract 1.260.000. Lalu untuk merecord completion of contract, di debitnya ada billings on construction in process sebesar 4.500.000 dan di kreditnya construction in process 4.500.000. Lalu ini content of construction in process akan percentage of completion method. Jadi ini construction in process-nya di tahun 2010 itu construction cost-nya ada $1 juta. Lalu ada recognized gross profit-nya 125.000. Lalu di 2011 construction cost-nya 1.916.000. Ada recognized gross profit-nya 199.000. Lalu di 2012 construction cost-nya 1.134.000 dan recognized gross profit-nya 126.000. Jadi totalnya ada $4.500.000. Lalu di tanggal 31 Desember 2012 untuk cost complete project ada $4.500.000. Jadi totalnya $4.500.000. Nah, ini adalah financial statement presentation percentage of completion. Ini computation of unbilled contract price at 31 Desember di tahun 2010. Yaitu contract revenue recognized to date $4.500.000 dikali $1 juta per $4 juta. Jadi ada $1.125.000. Billings to date-nya 900.000 dan unbilled revenue-nya $225.000. Selanjutnya, financial statement percentage of completion. Income statement-nya di tahun 2010 ada revenue from long term contracts $1.125.000. Lalu cost of construction 1 juta, jadi gross profit-nya 125.000. Tahun 2011 revenue-nya ada $2.115.000. Cost of construction-nya 1.916.000 dan gross profit-nya 199.000. Di 2012 revenue-nya 1.260.000. Cost of construction-nya 1.134.000 dan gross profit-nya $126.000. Untuk di balance sheet-nya pada tanggal 31 Desember pada current asset itu ada account receivable sebesar 150.000 dan di 2011 ada 800.000. Inventories-nya construction in process $1.125.000 dikurang billing 900.000. Jadi cost and recognized profit in excess of billings ada 225.000. Untuk di current liabilities, billings itu dari $3.300.000 in excess of cost and recognized profit yaitu $3.240.000.
Ini ada $60.000. Selanjutnya, ini ada percentage of completion method yang akan dijelaskan oleh Najla. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang percentage of completion method, di mana ini ada illustrationnya dari Casper Construction Company. Yang pertama ada contract price, itu di 2010 senilai $675.000, lalu di 2011-nya 675 $675.000. Terus di 2012-nya ada $675.000 juga. Lalu selanjutnya ada cost in current year, yaitu di 2010 ada 150.000, lalu di 2011-nya ada 287.400, lalu di 2012-nya ada 170.100. Selanjutnya ada estimate cost to complete in future years. Yang pertama di tahun 2010 ada 450.000, lalu di tahun 2011 ada 170.100, lalu di tahun 2012 senilai 0. Lalu ada billing to customer current year, yaitu di 2010 ada 135.000, lalu di 2011 ada 360.000, lalu di 2012 ada 180.000. Lalu selanjutnya ada cash receipt from customer current years, itu di 2010 ada 112.500, lalu selanjutnya di 2011 262.500, lalu selanjutnya di tahun 2012 senilai 300.000. Ini lagi yang pertama itu ada yaitu di tahun 2010 ada $150, di 2011 ada $437.400, lalu di 2012 senilai $607.500. Lalu selanjutnya ada estimate cost to complete, itu di 2010 ada 450.000, lalu 2011 ada 170.100, di 2012-nya senilai 0. Lalu ada estimate total contract cost di 2010 senilai 600.000, lalu di 2011 ada 607.500, 2012 juga sama 607.500. Lalu selanjutnya ada estimate percentage complete, itu 2010 25%, 2011 72%, lalu di 2012 100%. Lalu ada contract price senilai 2010 675.000, lalu 2011 juga sama 675.000, lalu di 2012 ada 675.000. Lalu untuk revenue recognizable-nya 2010 ada 168.750, di tahun 2011 senilai 486.000, di tahun 2012 senilai 675.000. Lalu untuk revenue recognized prior year-nya di 2010 kosong, lalu di 2011 ada negatif 168.750, lalu di tahun 2012 ada negatif 486.000.
di mana mendapatkan hasil untuk revenue recognized currently 65.750. Lalu untuk 2011-nya ada 317.250. Lalu untuk tahun 2012-nya senilai 189.000. Lalu untuk currently-nya itu ada negatif 105 di 2010. Lalu di tahun 2011 senilai negatif 287.400. Lalu di 2012 senilai negatif 170.100, di mana hasil akhir dari gross profit recognize-nya untuk tahun 2010 terdapat 18.750 dolar dan 2011 ada 29.850 dolar. Lalu untuk 2012 senilai 18.900 dolar. Ini ilustrasinya di mana construction in progress di tahun 2010 itu di debit 150, lalu ada cash di kredit senilai 150. Lalu di tahun 2011-nya contraction in progress-nya di debit 287.400, lalu cash-nya di kredit 287.400. Lalu di tahun 2012 contraction in progress-nya itu di debit 170.100 dan cash-nya di kredit 170.100. Lalu untuk tahun receivable 135.000 di debit, lalu ada billings on contract itu ada 135.000 di kredit. Lalu untuk tahun 2011-nya itu account receivable di debit 360.000, lalu ada billings on contract 360.000 di kredit. Lalu untuk 2012-nya ada account receivable di debit 180, lalu ada billings on contract-nya 180.000 di kredit. Lalu untuk tahun 2010 ada cash di debit 112.500 dan account receivable di kredit 112.500. Lalu untuk tahun 2011 di cash-nya di debit 262.500, lalu untuk di kreditnya ada account receivable senilai 262.500, dan untuk di tahun 2012 ada cash di debit 300.000 dan account receivable di kredit 300.000. Lalu di 2010 itu ada contraction in progress 18.750 di debit, lalu ada contraction expense 150.000 di debit, lalu di kreditnya ada contraction revenue senilai 168.750. Lalu untuk di tahun 2011 yaitu ada contraction in progress di debit 290.850, contraction expense di debit 287.400, lalu ada contraction revenue di kredit 317.250. Lalu di 2012 ada contraction in progress di debit 18.900, lalu ada contraction expense di debit 170.100, lalu ada contraction revenue di kredit 180.000. Lalu yang terakhir di tahun 2012 ada billings on contract itu 675.000 di debit, lalu contraction in progress 675.000 di kredit. Lalu ada ilustrasi selanjutnya yaitu income statement. Income statement di tahun 2010 yaitu ada revenue on contract itu 168.750, dan di tahun 2011-nya senilai 317.250. Lalu di tahun 2012-nya senilai 189.000. Lalu ada cost of construction-nya di 2010 senilai 150.000, di 2011 senilai 287.400, lalu di tahun 2012 senilai 170.100. Untuk gross profit-nya
itu didapat dari pengurangan antara revenue on contracts dan cost of contraction, di mana hasil gross profit pada 2010 yaitu 18.750, dan di tahun 2011 ada 29.850, lalu di tahun 2012 senilai 18.900. Lalu ada balance sheet itu periode 31 Desember, yaitu current assetnya mencakup account receivable senilai 22.500, lalu di tahun 2011-nya ada 120.000, dan di 2012-nya tidak ada account receivable. Lalu selanjutnya ada account cost and profit billings, di mana di tahun 2010 33.750. Di tahun 2011 dan 2012 tidak terdapat cost dan profit. Lalu untuk current liabilities-nya itu ada billings lebih besar dari cost dan profit, yaitu di tahun 2011 senilai 9.000. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai revenue recognition before delivery, yaitu metode kontrak selesai, di mana perusahaan mengaku pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang yang sedang dalam proses, namun mereka tidak membebankan biaya interim atau kredit ke akun laporan laba rugi untuk pendapatan, biaya, atau laba kotor. Selanjutnya ada illustration complete contract method, di mana di tahun 2010 ada contraction in progress di debit 150.000, lalu di kreditnya ada cash 150.000. Lalu di tahun 2011 contraction in progress-nya di debit 287.400 dan cash-nya di kredit 287.400. Lalu untuk tahun 2012 senilai 170.100 di debit, lalu cash-nya 170.100 di kredit. Lalu untuk selanjutnya ada account receivable di 2010 di debit yaitu 135.000. Lalu billing on contract-nya 135.000 di kredit. Lalu di tahun 2011 account receivable-nya ada 360.000 dan billing on contract-nya yaitu ada 360.000 di kredit. Lalu di tahun 2012 terdapat account receivable di debit senilai 180.000 dan di kreditnya ada billings on contract yaitu senilai 180.000. Lalu di tahun 2010 ada account di debit 112.500, kredit receivable senilai 112.500. Lalu di tahun 2011 cash-nya senilai 262.500 dan account receivable-nya senilai 262.500 di kredit. Lalu untuk tahun 2012 ada account cash di debit senilai 300.000 dan account receivable 300.000 di kredit. Nah, selanjutnya ada contraction in progress, yaitu di tahun 2012 senilai 67.500 di debit, lalu ada contraction expense senilai 607.500 di debit, lalu untuk contraction revenue-nya senilai 675.000 di kredit. Lalu untuk billings on contract-nya, jadinya di tahun 2012 terdapat 675.000 di debit, lalu untuk contraction in progress-nya ada 675.000 di kredit. Revenue recognition before delivery, yaitu kerugian kontrak jangka panjang. Kerugian pada periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan hanya dengan metode persentase penyelesaian. Estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian laba kotor periode berjalan yang diakui pada periode berjalan yang diakui pada sebelumnya.
Lalu selanjutnya, kerugian karena kontrak yang tidak menguntungkan, di mana berdasarkan metode persentase penyelesaian dan kontrak selesai, perusahaan harus mengakui seluruh pikiran kerugian kontrak pada periode sebelumnya. Nah, ini untuk long term contract loss, ilustrasinya itu di mana Inditex per Construction Company di tahun 2010 kontrak price-nya senilai 675.000 dan sama di tahun 2011 dan 2012 senilai 675.000 dolar. Untuk cost incur current year itu 150.000, di 2011 senilai 287.400, di 2012 senilai 215.436. Lalu ada estimate cost to complete in years, yaitu di tahun 2010 senilai 450.000, di tahun 2011 senilai 215.436, dan di 2012 nol. Lalu untuk billings to customer current year di 2010 senilai 135.000, di tahun 2011 senilai 300.000, lalu di tahun 2012 senilai 180.000. Lalu untuk cash receipt from current year itu di 2010 terdapat 112.500, di tahun 2011 262.500, lalu di 2012 senilai 300.000. Lalu untuk illustration selanjutnya, untuk loss on profitable contract, yaitu loss incurred to date di 2010 terdapat 150.000 dolar, di 2011 ada 437.400 dolar, lalu di 2012 ada 50.836. Untuk estimate cost to complete itu ada 450.000 di tahun 2010, di tahun 2011 ada 215.000. Nah, estimate total cost itu dijumlahkan antara cost incurred to date ditambah estimate cost to complete, di mana hasil untuk 2010 terdapat 600.000 dan di 2011 terdapat 652.836, lalu di 2012 senilai 658.36. Lalu estimate percentage complete-nya itu di tahun 2010 ada 25%, di tahun 2011 ada 67%, lalu untuk 2012 senilai 100%. Contract price untuk 2010 2020 nilainya yaitu 675.000. Lalu untuk revenue recognizable yaitu di 10 senilai 168.750. Lalu di 2011 senilai 452.250. Lalu di 2012 senilai 675.000. Lalu untuk revenue recognized prior year-nya di tahun 2010 tidak ada, lalu di tahun 2011 terdapat 168.750. Lalu di tahun 2012 senilai 452.250, di mana menghasilkan revenue recognized currently-nya senilai 168.750 di tahun 2010, lalu di tahun 2011 dengan hasil 283.500 dan di tahun 2012 senilai 222.750. Lalu untuk cost incur currently-nya yaitu 150.000 di tahun 2010, di tahun 2011 terdapat 287.400, lalu di tahun 2012 terdapat 215.436, di mana menghasilkan gross profit recognized-nya di tahun 2010 menjadi 18.750 dolar dan 2011 senilai
lalu di tahun 2012 senilai 7.314 dolar. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya yaitu ada contraction in progress senilai di debit 18.750, lalu ada contraction expense di debit senilai 6.010. Lalu 2012 dan di 2012-nya untuk contraction in progress di debit 7.013, lalu di debit lagi ada senilai 215.436 yaitu contraction expense, lalu di kreditnya ada contraction revenue nilai 222.750. Lalu ada contraction in progress di tahun 2011 yaitu 3.900, lalu ada contraction expense debit 280.100, lalu di kredit terdapat contraction revenue senilai 283.500. Lalu untuk loss on unprofitable contract yaitu kontrak price-nya tahun 2010, 2011, 2012 sama berjumlah 675.000 dolar. Lalu untuk cost incur current year-nya di 2010 terdapat 150.000, lalu di tahun 2011 terdapat 187.400, dan di tahun 2012 terdapat 246.038. Lalu ada in future years-nya di 2010 ada 450.000, lalu di 2011 terdapat 246.038, lalu di terdapat 135.000, lalu di 2011 terdapat 360.000, lalu di tahun 2012 senilai 180.000. Lalu untuk cash receipt from customer current years-nya di 2010 terdapat 112.500, lalu di tahun 2011 terdapat 262.500, lalu di tahun 2012 terdapat 300.000. Untuk ilustrasi yaitu terdapat cost incur to date 150.000, di 2011-nya dapat 137.400, di 2012-nya terdapat 683.438. Lalu untuk estimate cost to di 2010 ada 450.000, 2011 ada 240.038, di 2012 di mana mendapatkan hasil untuk estimate total kontrak cost-nya 600.000 di tahun 2010, dan di tahun 2011 terdapat 683.438, lalu di 2012 terdapat 683.438, di mana estimate percentage complete-nya ada 25%, 64%, dan 100%. Untuk price-nya di tahun 2010 675.000, dan untuk di tahun selanjutnya juga sama senilai 675.000. Lalu revenue recognized 2010 mendapatkan 168.750, dan di tahun 2011 terdapat 432.000, dan di tahun 2012 terdapat 675.000, di mana untuk revenue recognized prior year-nya yaitu di tahun 2011 dikurangkan senilai 168.750, lalu tahun 2012 dikurangkan senilai 432.000, di mana hasil dari revenue recognized currently-nya menjadi di 2010 ada 168.780, lalu di 2011 ada 263.250, lalu di tahun 2012 terdapat 243.000, di mana cost incur currently-nya yang tadi sudah ada di atas, lalu mendapatkan hasil gross profit recognized dengan hasil senilai di tahun 2010 18.750, lalu di tahun 2011 senilai 27.188.
Lalu ada mendapatkan kumulatif loss-nya, yaitu dari 675.000 dikurangkan 683.403 yang menjadi angka 8.438 untuk kumulatif loss-nya. Nah, untuk long term contract loss-nya yaitu di tahun 2010 contraction in progress-nya 18.750 di debit, lalu ada contraction expense di debit 150.000, lalu ada contraction revenue 69.700 di tahun 2012 terdapat contraction expense-nya 243.000 di debit, lalu ada contraction revenue-nya 243.000 di kredit. Untuk contraction in progress-nya yaitu 27.188 di kredit, lalu ada contraction expense di debit 290.438, lalu di kreditnya ada contraction revenue 263.250. Lalu untuk pengungkapan dalam lapangan, itu kontraktor konstruksi harus mengungkapkan metode pengakuan pendapat, dasar yang digunakan untuk mengklasifikasi aset dan liabilitas sebagai aset lancar, sifat, dan panjang siklus operasi. Lalu terdapat dasar pencatatan persediaan, dampak dari setiap revisi, backlog pada kontrak yang belum selesai, perincian tentang utang. Lalu selanjutnya ada revenue recognition before delivery, di mana ada dasar penyelesaian produksi, yaitu dalam kasus tertentu perusahaan mengakui pendapatan pada saat selesainya produksi meskipun tidak ada penjualan yang dilakukan. Contohnya adalah logam mulia, produk pertanian. Lalu untuk revenue recognition after delivery, yaitu ketika penagihan harga jual tidak dapat dipastikan secara wajar dan pengakuan pendapatan ditangguhkan. Metode penangguhan pendapat yaitu metode penjualan angsuran, metode pemulihan biaya, lalu ada metode setoran. Lalu untuk metode penjualan cicilan, yaitu mengakui pendapatan pada periode pengumpulan dan bukan pada periode penjualan. Akui pendapatan penjualan pada periode penjualan, namun tunda laba kotor ke periode pengumpulan kas. Lalu selanjutnya ada beban penjualan dan administrasi tidak ditangguhkan. Lalu ada penerimaan metode penjualan cicilan, yaitu profesi menyimpulkan khusus metode pengakuan pendapatan secara aturan tidak dapat diterima. Alasan karena metode angsuran tidak mengakui adanya pendapatan sampai uang tunai terkumpul, maka tidak sesuai dengan konsep akrual. Lalu ada metode pemulihan biaya. Tidak mengakui keuntungan sampai pembayaran tunai oleh pembeli melebihi harga pokok penjualan. Lalu, penjualan diperbolehkan menggunakan metode pemulihan biaya untuk mencatat penjualan yang tidak ada dasar yang masuk akal untuk memperkirakan kolektibilitas. Selain itu, penggunaan metode ini diperlukan jika dapat ketidakpastian tinggi terkait penagihan piutang. Lalu ini ada contoh soal untuk cost recovery method, yaitu di tahun 2010, Fessmeyer Manufacturing Sales Inventory with a cost of $25.000 to Higley Company for $36.000. Higley will make payment of $18.000 in 2010 dan $12.000 in 2011 dan $6.000 di tahun 2012. If the cost recovery method applies to this transaction and Higley makes payment as scheduled, Meyer recognize cash collection, revenue, cost, and gross profit as follow. Yaitu ada cash collected di 2010 $18.000, di 2011
ada $12.000 di 2012. Untuk cash collected-nya ada $6.000. Lalu untuk revenue yang didapat di tahun 2010 terdapat 36.000. Lalu ada cost of goods sold di 2010 didapat 25.000. Lalu ada deferred gross profit 11.000. Di 2011 juga $11.000. Lalu di 2012 terdapat $6.000. Lalu untuk recognize gross profit-nya di 2010 tidak ada, di 2011 terdapat 5.000, lalu di 2012 terdapat 6.000. Untuk deferred gross profit balance of period itu $11.000 di tahun 2010 dan di tahun 2011 terdapat $6.000. Lalu jurnal untuk Festmeyer journal entry to record the deferred gross profit on the highly sell transaction after record the sale and the cost of sale in the normal manner at the end of 2010 is as follow. Di mana jurnalnya untuk sales di debit 36.000, lalu di kreditnya ada cost of sale 25.000, lalu untuk deferred gross profitnya ada 11.000 di kredit. Nah, ini jurnal untuk tahun 2011, yaitu mendapatkan jurnal senilai deferred gross profit di debit 5.000, lalu di kreditnya ada release gross profit 5.000 di kredit. Lalu untuk tahun 2012-nya ada deferred gross profit 6.000 di debit dan di kreditnya ada release gross profit 6.000. Metode setoran penjual melaporkan klasifikasi di neraca sebagai kewajiban. Penjualan tidak mengakui pendapatan atau pendapatan sampai penjualan selesai. Lalu masuk ke tahap franchise, di mana ada 4 jenis pengaturan franchise telah berkembang. Yang pertama produsen, pengecer, lalu ada produsen, grosir, lalu ada sponsor, jasa pengecer, dan pedagang grosir pengecer. Lalu ada fastest growing category of franchise is service sponsor retailer. Yang pertama ada soft ice cream, itu dari TCB. Lalu ada Dairy Queen, lalu ada Food Drive itu ada McDonald's, KFC, dan Burger King. Ada restoran, yaitu ada Pizza Hut dan Denny's. Lalu ada motel, yaitu dari Holiday, Marriott, Best Western. Lalu ada auto rentals dari Avis, Hertz, dan National. Lalu ada Others dari H&R Block sama 7-Eleven Store. Lalu ada franchise, sources of revenue, yaitu yang pertama ada sale of initial franchise and related asset of service and continue fees based on the operation of franchise. Lalu ada pemberian franchise, biasanya memberikan kepada penerima franchise, yaitu yang pertama bantuan dalam pemilihan lokasi, yang kedua evaluasi potensi pendapatan, yang ketiga pengawasan kegiatan konstruksi, yang keempat bantuan perolehan rambu, perlengkapan dan perlengkapan, yang kelima jasa pembukuan dan konsultasi, yang keenam pelatihan karyawan dan manajemen, yang ketujuh kontrol kualitas, yang kedelapan periklanan dan promosi. Lalu ada initial franchise fees, di mana pemberi franchise mencatat biaya franchise awal sebagai pendapatan hanya ketika mereka melakukan kinerja substansial dari layanan yang wajib mereka lakukan, dan ketiga pengumpulan biaya dapat dipastikan. Lalu kinerja substansial terjadi ketika pemilik waralaba tidak mempunyai kewajiban yang tersisa untuk mengembalikan uang tunai yang diterima atau memaafkan setiap tidak dibayarnya wesel dan telah melakukan semua layanan awal yang disyaratkan
dalam kontrak. Nah, ini untuk example entries for initial franchise fees. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk illustration-nya itu yang pertama untuk jurnalnya ada cash di debit 10 juta, lalu ada notes receivable di debit 40.000, lalu ada di kredit discount of notes receivable senilai 8.058,32, lalu ada unearned franchise fees senilai 41.941,68 kredit. Lalu untuk illustration kedua yaitu jurnalnya ada cash senilai 10.000 debit, lalu ada notes receivable di debit 40.000, lalu ada discount of notes receivable 58,32 di kredit, lalu ada revenue from franchise fees 41.941,68 di kredit. Lalu untuk illustration ketiga itu ada jurnalnya. Contoh jurnalnya itu di cash senilai 10.000, di debit lalu di debit notes receivable-nya ada 40.000, lalu di kredit ada discount of note on notes receivable senilai 8.058,32, lalu ada revenue from franchise fees senilai 10.000, lalu ada unearned franchise fees senilai 31.941,68. Lalu untuk ilustrasi keempat itu terdapat cash di debit senilai 10 juta, lalu di kreditnya senilai 10 juta untuk akun revenue continue franchise fees, yaitu biaya waralaba berkelanjutan imbalan berkelanjutan diberikan oleh perjanjian waralaba, dan untuk penyediaan layanan seperti pelatihan manajemen, periklanan dan promosi, bantuan hukum dan dukungan lainnya. Pemberi waralaba melaporkan biaya berkelanjutan sebagai pendapatan ketika biaya tersebut diperoleh dan dapat diterima dari penerima waralaba. Lalu ada bargain purchase, yaitu terkadang perjanjian waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk melakukan pembelian peralatan atau perlengkapan dengan harga murah setelah penerima waralaba membayar biaya waralaba awal. Jika harga tawar lebih rendah dari harga jual normal produk yang sama, atau jika tidak memberikan keuntungan yang wajar kepada franchisor harus menunda bagian dari biaya waralaba awal. Pemberian waralaba akan diperhitungkan bagian yang ditangguhkan sebagai penyesuaian harga jual ketika penerima waralaba kemudian membeli peralatan atau perlengkapan. Lalu ada option to purchase. Berdasarkan kebijakan manajemen, pemilik waralaba mempunyai hak untuk membeli outlet waralaba yang menguntungkan atau membeli outlet yang berada dalam kesulitan keuangan. Jika kemungkinan besar pada saat opsi diberikan bahwa franchisor pada akhirnya akan membeli outlet tersebut, maka franchisor harus tidak mengakui biaya waralaba awal sebagai pendataan, tetapi sebaliknya harus mencatatnya sebagai kewajiban. Lalu ada franchisor's cost, biasanya harus menunda biaya langsung, biasanya biaya tambahan, sehubungan dengan penjualan waralaba tertentu yang pendapatannya belum diakui. Tidak boleh menunda biaya tanpa mengacu pada perkiraan pendapatan dan realisasinya. Lalu ada biaya tidak langsung yang bersifat rutin dan berulang, seperti biaya penjualan dan administrasi yang terjadi terlepas dari tingkat penjualan waralaba harus dibebankan pada saat terjadinya. Lalu ada disclosure of franchisors, yaitu semua komitmen dan kewajiban signifikan yang dihasilkan dari perjanjian waralaba. Lalu ada segala penyelesaian atas ketidakpastian mengenai kolektibilitas biaya waralaba.
Jika memungkinkan, pendapatan dan biaya yang terkait dengan gerai milik pemberi waralaba harus dibedakan dari pendapatan dan biaya yang terkait dengan gerai yang diwaralabakan. Lalu ada consignment, di mana pengirim mengakui pendapatan hanya setelah menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman uang tunai dari penerima barang. Lalu pengirim membawa barang dagangan sebagai inventaris selama pengiriman, secara terpisah diklasifikasi sebagai barang dagangan dalam pengiriman. Lalu penerima barang tidak mencatat barang dagang sebagai aset. Setelah penjualan barang dagangan, penerima barang harus mempunyai kewajiban sebesar jumlah bersih yang harus dibayar kepada pengirim. Lalu pendapatan kemudian diakui oleh pengirim. Lalu ada illustration consignment, di mana Nelba Manufacturing Company ship merchandise costing $36.000 on consignment to best value store. Nelba pays $3.750 cost and best value pays $2.250 for local advertising costs that are reimbursable from Nelba. By the end of the period, best value has sold two-thirds of the consigned merchandise for $40.000 cash. Best value notifies Nelba of retain a 10% commission and remind the cash due Nelba. Di mana ada inventory on consignment di debit 36.000, lalu ada finish good inventory 36.000 di kredit. Lalu ada inventory on consignment 3.750 di debit, lalu di kreditnya ada cash 3.750. Lalu untuk best value store-nya itu ada receivable from consignor 2.250 di debit, lalu cash-nya 2.250 di kredit. Lalu untuk sales of consigned merchandise itu di debitnya ada cash senilai 40.000, lalu di kreditnya ada payable to consignor senilai 40.000 di kredit. Lalu untuk Nelba MFG Company, konsignornya di cash terdapat 30.750 di debit, lalu ada advertising expense senilai 2.250 di debit, lalu ada commission expense senilai 4.000 di debit, dan revenue from consignment sales senilai 40.000 di kredit. Lalu untuk best value store-nya ada payable to consignornya 40.000 di debit. Lalu untuk kreditnya terdapat receivable from consignor senilai 2.250, commission revenue 4.000, lalu cash-nya 33.750. Lalu ada adjustment of inventory on consignment for cost of sales, yaitu cost of goods sold-nya senilai 26.500 di debit. Lalu di kreditnya ada inventory on consignment senilai 26.500. Itu didapat dari 2/3 dikali 36.000 ditambah 3.750, di mana hasilnya 26.500. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.